Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya tentunya di dunia horor. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dari Bri Story yang berjudul Horor Villa Tua Lembang. Berlibur bareng sobat bisa jadi momen indah gak pernah terlupakan, tapi kadang bisa berubah menjadi menyeramkan karena kita berada di tempat dan waktu yang mungkin salah. Simak cerita Nisa bareng sahabatnya ketika menginap di Villa Tua Lembang. Di sini di Bri Story. Aku Nisa akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami pada tahun 2011 bersama 4 sahabat kampus. Berlibur menghabiskan libur akhir pekan panjang di Bandung. Waktu itu kami masih kuliah tingkat akhir. Sama seperti anak-anak muda kebanyakan lainnya. Aku, Hani, Putri, Danang, dan Dimas punya rencana untuk menginap di Kota Kembang dengan mencari rumah atau villa. Bukan hotel per kamar. Jadi bisa lebih leluasa untuk melakukan kehebohan tanpa harus khawatir mengganggu orang lain. Singkatnya, atas rekomendasi teman dari ayahnya Danang, kami memutuskan untuk menyewa satu villa besar bertingkat di daerah Lambang. Menurut Danang, teman ayahnya bilang kalau villa ini memiliki lahan yang luas, jadi gak bertempetan dengan villa atau bangunan lain, dan juga letaknya masih sangat asri dan banyak pepohonan. Katanya sih gitu. Iya, kata teman bokap gue, villa ini gede, bagus, baru direnovasi, halamannya luas dan yang pasti gak mahal. Begitu kata Danang coba meyakinkan kami lagi. Gak kegedean emang Nang? Tanya Hani. Iya Nang, kita cuma berlima loh. Masa kamarnya ada 4? Aku menambahkan. Nih lihat foto-fotonya, jawab Danang sambil menunjukkan foto di layar ponselnya. Setelah melihat foto-foto itu, aku setuju dengan Danang. Villanya memang bagus, besar dan bertingkat. Lingkungan sekitarnya juga asri. Tempat yang tepat untuk menyepi. Ya sudah, singkat kata, akhirnya kami setuju untuk berlibur selama 4 hari 3 malam di situ. Begitu rencananya. Menggunakan mobil Dimas, kami berangkat Kamis jam 10 pagi menuju Bandung. Bertepatan dengan musim liburan sekolah, ditambah pula dengan long weekend. Aku yakin kalau Bandung akan padat dan ramai wisatawan. Menyusuri jalan tol Cipularang yang kala itu belum terlalu ramai. Kami bersenda gurau sepanjang perjalanan. Ceria. Dimas yang duduk di belakang kemudi mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Seperti biasa, kami sangat senang dan gembira ketika sedang berlibur seperti ini.
menghabiskan waktu bersenang-senang dengan sahabat erat. Sungguh akan menjadi waktu yang menyenangkan. Harusnya sekitar jam 12 siang kami akhirnya sampai juga di tol Pasteur, pintu gerbang tol maksud Bandung, kalau kata orang Jakarta. Pak Epi, saya sampai villa sekitar jam 3-an ya. Mau cari makan dulu Pak. Begitu kata Danang berbicara melalui ponselnya dengan Pak Epi, si penjaga villa. Iya, sesampainya di Bandung tujuan pertama kami adalah makan di salah satu rumah makan favorit Cihampelas. Baru setelah makan nantinya kami akan langsung menuju villa. Selesai makan sekitar jam 2, mengikuti rencana kami langsung jalan menuju villa. Dari Cihampelas kami lihat Cipaganti, lalu menyusuri Jalan Setiabudi menuju Lembang. Sesampainya di ujung Setiabudi, tepatnya di depan terminal, Dimas membelokkan kendaraan ke kiri, masuk ke Jalan Sersan Bajuri. "Kenapa gak lurus aja Mas?" tanyaku penasaran. "Enakan lewat sini, gak macet. Pemandangannya lebih asik." Begitu kata Dimas. Ya sudah, kami nurut aja. Toh emang Dimas masih banyak keluarga yang tinggal di Bandung, jadi dia lebih tahu situasinya. Benar kata Dimas, Sersan Bajuri lebih lengang dan pemandangannya lebih enak dipandang mata. Warna-warni bunga menghiasi sisi jalan yang dilewati. Beberapa tempat wisata juga ada di daerah ini. Walaupun lebih jauh dan berputar, tapi gak apa. Mungkin karena sudah agak lelah setelah menempuh perjalanan dari Jakarta. Saat itu kami lebih banyak diam, menikmati sejuknya udara dan pemandangan. Di ujung jalan di atas nanti, jalan yang kami lalui ini akhirnya akan bertemu juga dengan jalan raya Lembang. Nah, menurut Danang, lokasi villanya gak jauh dari pertigaan jalan raya Lembang ini, sekitar 15 menit sebelumnya. Kalau dari petunjuk jalan yang dikasih tahu Pak Epi, di tempat itu kita belok kanan Mas. Danang bilang begitu ke Dimas. Yakin ya? Yakin, jawab Danang. Akhirnya sebentar lagi sampai. Aku sudah gak tahan, pingin rebahan. Capek juga duduk dari tadi. Dari belokan yang Dimas maksud tadi, kami memasuki jalan mengecil, namun masih bagus untuk dilewati. Jendela kami buka lebar-lebar, membiarkan angin sejuk masuk dan terhirup. Asik banget ya suasananya. Putri yang dari awal lebih banyak diam akhirnya bersuara. Langit yang juga sedang mendung semakin membuat syahdu benar-benar menenangkan. Kira-kira 20 menit dari belokan tadi akhirnya kami sampai. Nah, kayaknya ini nih gerbang masuknya. Gue turun dulu. Begitu kata Danang. Ketika kami sampai di depan gerbang besi besar dan tinggi, lalu dia turun untuk membukanya. Dari gerbang masuk itu yang kelihatan hanya pepohonan tinggi dan rindang,
belum ada bangunan villa sama sekali. Sepertinya baru saja turun hujan. Jalanan basah dan beberapa bagiannya ada genangan air. Jalan kecil, hanya bisa dilalui satu mobil saja. Dan lagi-lagi jalanannya menanjak. 1 atau 2 menit kemudian barulah terlihat ada bangunan. Harusnya sih itu villanya, karena gak ada bangunan lagi selain itu. Bentar, ternyata ada bangunan satu lagi di sebelah kanannya. Bentuknya lebih kecil dari bangunan utama. Yakin lo ini villanya, Nang? Tanya Hani. Ntar, gue telepon Pak Epi dulu, jawab Danang. Kemudian Dimas memarkirkan kendaraan di depan villa tersebut. Lalu kami semua turun dari kendaraan. Sementara Danang coba menghubungi Pak Epi. Kami berjalan melihat-lihat keadaan sekitar villa. Benar kata Danang, villa ini bangunan lama, tapi kelihatan rapi dan bagus. Sepertinya memang baru saja direnovasi. Bertingkat, temboknya tebal dan kokoh, bercat putih dengan sedikit garis hitam pada kusen pintu dan jendela. Halamannya sangat luas. Sekeliling villa terhampar rumput hijau terawat. Pohon pinus menjulang di banyak bagian. Benar-benar asri dan menyejukkan. Sementara teman-teman melihat bagian sisi lain, aku malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan. Iya, bangunan ini menarik perhatianku. Berbentuk bangunan dasar, 4 dinding membentuk bangunan persegi panjang dengan atap genteng segitiga. Kecil tapi gak terlalu kecil. Dinding tembok hanya jadi pondasi setinggi 1 atau 2 meter. Selebihnya kayu yang jadi penunjang atap. Ini bangunan apa sih? Aku bertanya-tanya dalam hati sambil berdiri tepat di depan pintunya. Pintu kayu yang besar dan sepertinya gak terkunci karena agak sedikit terbuka. Aku semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara. Sepertinya suara yang berasal dari dalam. Kriet, kriet, kriet. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara apa itu? Gumamku sendirian. Suara aneh membuat aku semakin ingin untuk membuka pintunya dan melihat ke dalam. Kriet, kriet, kriet. Kedengaran lagi. Penasaran, akhirnya aku nekat meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Kret, kret, kret. Setelah pintu sudah sebagian terbuka, aku masih belum bisa melihat ke dalam dengan jelas karena sangat gelap. Sama sekali gak ada cahaya. Semakin penasaran karena ketika pintu sudah dibuka, suara itu masih saja kedengaran. Kret, kret, kret. Nisa, ngapain lo di situ? Ayo masuk. Teriakan Dimas dari depan villa mengagetkanku. Ya sudah, aku tutup lagi pintu bangunan kecil itu sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya. Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran.
Aku akhirnya bertanya kepada Pak Epi yang ternyata sudah datang sejak tadi. Dia sedang berbincang dengan Danang. "Oh, itu gudang, Neng. Jangan masuk ke situ lah ya, kotor. Banyak barang-barang tahu." Begitu kata Pak Epi sambil menghisap rokok. Lelaki berumur sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dan berkumis tebal. Oh, ternyata gudang. Tapi aku masih saja penasaran dengan bunyi misterius yang terdengar dari dalamnya tadi. Suara apakah itu? Ini di dalam sudah siap semua. Gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh, sudah ada semua. Termasuk kayu bakar dan perlengkapan panggangan sudah ada di belakang. Kamar juga sudah bersih. Pokoknya tinggal isi. Begitu kata Pak Epi dengan logat Sundanya yang kental. Saya tinggal di bawah situ. Cuma 5 menit dari sini. Kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa tinggal telepon aja. 24 jam siap sedia. Sekali lagi beliau cengengesan di akhir kalimat. Orang yang menyenangkan. Gak lama setelah itu Pak Epi pergi dengan motornya meninggalkan kami. Udara dingin sejuk terhirup ketika kami masuk ke dalam villa. Bangunan yang sangat bersih. Lantai terbuat dari keramik berwarna gelap, khas bangunan zaman dulu. Dinding tebal didominasi cat putih bersih. Kami langsung menemui ruang tengah dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya, menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan. Ruang tengahnya sangat besar. Ada 2 kamar di lantai dasar. Di bagian belakang tempatnya dapur dan 2 kamar mandi bersebelahan. Di depan kamar mandi dan dapur ada tangga yang menuju lantai atas. Aku lalu naik ke atas. Di atas ada 3 kamar. Gak ada kamar mandi, tapi ada ruang tengahnya juga. Gak ada TV. Teras cukup besar, jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Wait, di bawah ada 2 kamar, di atas ada 3 kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada 4. Kok tiba-tiba ada 5? Nang, kok kamarnya 5? Tanyaku ke Danang di lantai bawah. Iya, barusan gue telepon Pak Epi. Dia bilang kamar yang itu kuncinya rusak, jadi gak bisa dibuka. Katanya gudang juga dalamnya. Jawab Danang sambil tangannya menunjuk ke kamar depan yang letaknya di sebelah kiri TV. Oh, gitu. Kok gitu ya? Emang seberapa susah sih memperbaiki kunci pintu sampai dibiarkan kamarnya tertutup rapat? Pertanyaan itu yang muncul di kepalaku. Tapi ya sudahlah, aku gak memikirkannya lebih jauh. Secara keseluruhan, villa ini sangat nyaman. Tempat yang benar-benar cocok untuk menyepi, menjauh dari hingar-bingar sesak Jakarta. Kami sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya. Gue sama Danang, Putri mau nyari ayam dulu buat entar malam ya. Lo ikut gak Nis? Hani gak mau ikut katanya. Sekitar jam 4:30 Dimas bilang begitu. Mereka bertiga mau ke pasar Lembang. Gak,
Gue mau di sini aja, jawabku. Ya sudah, akhirnya mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Tapi sebelum berangkat, Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai ke toko yang letaknya gak jauh dari villa. Dia mau membeli minuman dan makanan kecil. Hani bilang juga dia akan kembali ke villanya jalan kaki aja. Gak jauh juga katanya. Akhirnya aku sendirian di villa pada sore hari itu. Sendirian, masa sih? Setelah keempat sahabatku pergi, aku bersantai di depan TV sambil menunggu Hani pulang. Harusnya sih Hani gak lama, karena kalau gak salah toko yang dia tuju gak terlalu jauh jaraknya. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendadak pingin buang air kecil. Kebiasaan di tempat dingin, aku akan sering buang air kecil. Begitulah. Ya sudah, aku lalu berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada 2 kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis. Kamar mandi berpintu tebal. Di dalamnya masih menggunakan bak air besar, walau sudah ada air mancur, air panas. Aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, lalu melaksanakan niatku. Ternyata setelah aku perhatikan di dalam kamar mandi ada lubang kecil pada bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah. Jadi harusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah akan kedengaran olehku. Benar saja, tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka, kemudian menutup dari sebelah. Sepertinya itu Hani. Aku yakin itu. Karena memang harusnya dia sudah kembali ke villa lagi. Han, langsung ke kamar Angdi aja lo. Kebelet ya? Tanyaku. Iya. Hani menjawab dari sebelah dengan logat Sunda. Logat Sunda? Hani kan orang Jawa. Sama sekali gak bisa berlogat Sunda. Halah. Baru beberapa jam di Bandung aja udah Sunda logat luan. Lebay ya. Aku bilang begitu. Masih di dalam kamar mandi. Iya. Hihihihi. Hani menjawab begitu. Pelan sambil cekikian. Dasar Hani. Begitu gumamku dalam hati. Setelah selesai, aku keluar dan bermaksud kembali ke ruang tengah. Tapi ketika sedang di depan kamar mandi, aku melihat kalau pintu kamar mandi sebelah dalam keadaan terbuka dan dalamnya kosong. Hani kemana? Kok gak ketahuan keluarnya? Aku pikir juga mungkin Hani sudah masuk ke kamarnya di atas. Gak pikir macam-macam, aku lalu menuju ruang tengah, kembali bersantai di depan TV. Ketika sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba Hani muncul dari pintu depan, membawa serta banyak belanjaan di kedua tangannya. Aduh, ternyata tokonya agak jauh jaga ya. Capek juga gue jalan kaki. Mana nanjak terus lagi. Begitu kalimat pertama yang muncul dari mulutnya. Lalu dia merebahkan tubuhnya di sofa. Han, lo baru dateng emang? Beneran baru dateng? Tanyaku sangat penasaran. Iyalah, emang kenapa? Kok kaget?
ngeliat gue kayak ngelihat setan aja loh, jawab Hani. Lo gak bercanda kan? Gak lagi ngerjain gue? Tanyaku sekali lagi. Enggak Nisa, ini keringat gue masih bercucuran kayak habis hiking. Ada apa sih emangnya? Gak ada apa-apa, jawabku pendek. Kalau Hani baru aja datang, lalu siapa yang tadi ada di kamar mandi sebelah? Malam pun tiba, sekitar jam 7. Dimas, Danang, dan Putri akhirnya kembali ke rumah dengan semua keperluan kami. Aku yang sore tadi baru saja mengalami kejadian janggal, sudah bisa sedikit tenang dan agak melupakan ketika semua akhirnya berkumpul. Malam pertama kami menghabiskannya dengan barbekyuan di teras atas, berbincang senda gurau sambil menikmati dinginnya malam. Oh iya, dari teras atas ini kami bisa menikmati juga city light yang menjadi pemandangan indah. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Seperti yang kubilang tadi, aku menjadi sering ingin buang air kecil kalau sedang berada di udara dingin. Sekitar jam 9, hasrat itu muncul lagi. Aku pingin pipis. Gue ke bawah dulu ya, kebelet lagi nih, aku bilang begitu. Ah, beser lu Nis, kalau di Bandung perlu ditemenin gak? Kata Dimas. Gak perlu kok, sebentar kok, jawabku. Lalu aku bergegas ke bawah, sementara 4 temanku tetap di atas teras. Sesampainya di bawah, keadaannya terang benderang, karena memang kami biarkan lampu menyala semua, termasuk 2 kamar mandi dan dapur. Aku coba berjalan dengan santai tanpa beban, karena tiba-tiba teringat dengan peristiwa sore tadi. Akhirnya memutuskan buru-buru melangkah agar cepat sampai kamar mandi. Aku memilih kamar mandi yang sebelah kanan lagi. Sebelum masuk, aku melihat kalau kamar mandi sebelah kiri pintunya dalam keadaan terbuka. Sesampainya di dalam, aku langsung pipis. Dalam keparnoan yang mulai muncul lagi, aku jadi semakin was-was ketika terdengar kalau pintu kamar mandi sebelah seperti ada yang menutupnya. Ya, pintunya tertutup. Awalnya aku diam sambil terus menajamkan pendengaran, tapi gak ada suara apa-apa lagi. Penasaran. Put, Hani, lo ya? Jangan bercanda deh kalian. Begitu ucapku. Gak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian baru terdengar suara. Nisa, begitu suaranya. Ada yang memanggil namaku dari dalam kamar mandi sebelah. Suaranya jelas terdengar, diakhiri dengan suara tawa tertahan. Sontak aku langsung keluar kamar mandi, lalu lari menuju lantai atas tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Kenapa muka lo begitu, Nis? Tanya Putri sesampainya aku di teras atas. Ada yang aneh di villa ini, jawabku pelan. Aneh gimana? Tanya Danang yang ikut penasaran. Lalu aku ceritakan kepada mereka semua tentang kejadian yang baru saja aku alami dan sore tadi. Mungkin gak sih kalau itu cuma perasaan lo doang, Nis? Hani coba untuk mencari celah logika. Gak Han, gue yakin
Gue dengar suara itu jelas banget. Aku bersikuku. Jadi tolong, malam ini kita tidur bareng-bareng aja ya. Gue takut. Mereka setuju supaya aku merasa tenang. Akhirnya sekitar jam 11 acara berbincang selesai. Lalu kami masuk ke dalam karena udara juga sudah semakin dingin menusuk tulang. Benar, akhirnya kami tidur bersama dalam satu kamar. Tetapi ketika pertama kali masuk kamar, hanya aku, Putri, dan Hani. Sementara Dimas dan Danang masih ingin menonton TV di bawah. Mungkin karena sudah lelahnya badan ini, aku jadi gak kesulitan untuk tidur. Ketika sudah bertemu bantal dan berselimut, aku langsung terlelap. Tapi hanya sebentar, sekitar jam 1 dini hari aku terbangun karena tiba-tiba pingin pipis. Posisi tidur kami bertiga berjajar di atas tempat tidur yang sangat besar. Aku di sisi sebelah pinggir, Hani di tengah, sedangkan Putri di bagian ranjang dekat dinding. Tidurnya pun menghadap dinding. Aku hanya melihat punggungnya saja. Sebelum berjalan ke bawah, aku duduk sebentar di pinggir tempat tidur, mengucek-ngucek mata, mengumpulkan kesadaran. Nisa, mau kemana? Tiba-tiba seperti suara Putri kedengaran bertanya. Pipis, Put, jawabku pendek sambil melirik ke arah Putri yang masih saja menghadap ke dinding. Lalu aku melihat Putri hanya mengeleng tanpa bersuara. Sementara Hani masih saja terlelap. Aku lalu berjalan keluar kamar menuruni tangga menuju kamar mandi. Di bawah aku melihat Danang, Dimas, dan Putri. Mereka bertiga masih asik mengobrol di depan TV. Iya, ada Putri juga ternyata. Aku berhenti melangkah di ujung tangga ketika sadar akan hal itu. Kenapa lo, Nis? Tanya Dimas. Pipis lagi lo? Tanya Danang. Aku lalu ke kamar mandi dengan memang sudah sangat kebelet pipis. Setelah selesai dari kamar mandi, aku lalu menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Kemudian kami semua naik ke kamar atas untuk melihat keadaan. Benar saja, di dalam kamar hanya ada Hani sendirian yang masih saja terlelap, gak ada siapa-siapa lagi. Keesokan harinya kami bangun agak siang karena semalam kurang tidur membahas beberapa peristiwa yang aku alami. Jam 10 kami baru berkumpul semua di ruang tengah. Nasi goreng buatan Hani menjadi santapan pagi itu. Nanti gue sama Danang Jumatan di masjid yang di depan itu ya. Gak jauh-jauh kok. Nanti beres Jumatan baru kita jalan muter-muter Lembang. Begitu Dimas bilang di tengah kami bersantap. Begitulah jam 12 siangnya Danang dan Dimas benar menuju masjid depan untuk sholat Jumat. Aku bersama Hani dan Putri menunggu di villa sambil bersiap untuk keluar. Sambil menunggu Dimas Danang Jumatan, aku mencari udara segar dengan berkeliling sekitaran villa. Sementara Hani dan Putri mandi bersiap. Siang itu cuaca sangat cerah. Langit biru nyaris tanpa awan. Tapi tetap saja udaranya sejuk dan dingin. Aku terus berjalan-jalan melihat sekitar. Sampai akhirnya lagi-lagi aku mendengar suara.
Suara yang sama persis sama dengan yang aku dengar ketika baru saja tiba kemarin. Kira-kira seperti itu. Sumbernya pun sama, dari dalam bangunan kecil yang ada di samping kanan villa. Menurut Pak Epi, itu adalah gudang kotor, yang kebetulan saat itu aku sedang berdiri gak jauh dari situ. Penasaran, aku lalu melangkah menuju pintu gudang. Semakin dekat jarak langkah, semakin jelas suara kriat-kriat itu terdengar. Agak ragu ketika akhirnya aku sampai di depannya, antara takut dan penasaran. Tapi akhirnya rasa penasaran melangkahkan segalanya. Lalu aku memberanikan membuka pintunya. Belum sempat pintu terbuka penuh, tiba-tiba ada suara memanggil dari ala villa. "Nisa, mau ngapain lo? Ayo jalan ah." Dimas memanggilku. Ternyata dia sudah selesai Jumatan. Gagal lagi aku untuk tahu suara apa gerangan dari dalam gudang. Setelah itu kami langsung keluar villa untuk berjalan-jalan keliling Lembang.